wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok Agroteknologi B dari Universitas Negeri Padang cabang Selindo. Di sini kami ada sedikit tugas kuliah dari kampus untuk membuat video edukasi berupa manajemen waktu. Di sini Rambang mengambil tema yaitu tentang manajemen waktu. Sebelum ke situ, perkenalkan, nama saya Husin Hidayat dan nama saya Aditya Saputra. Saya Dika Razak. Saya Ramya Mera. Saya Alfian Badri. Dan di sini kami akan menjelaskan sedikit tentang manajemen waktu dan akan dijelaskan oleh Aditya Saputra yang akan kami berikan sedikit edukasi. Manajemen waktu adalah keterampilan yang penting dalam kehidupan sehari-hari, terutama dalam konteks profesional. Dengan manajemen waktu yang baik, seseorang dapat mengatur tugas-tugasnya dengan efisien, meningkatkan produktivitas, mengurangi stres, dan mencapai tujuan-tujuan yang telah ditetapkan. Laporan manajemen waktu ini disusun untuk memberikan pemahaman yang lebih baik tentang pentingnya manajemen waktu, serta memberikan strategi dan teknik yang dapat membantu individu dalam mengelola waktu mereka dan lebih efektif. Laporan ini juga akan memberikan informasi tentang dampak buruk dari manajemen waktu yang buruk, seperti peningkatan stres, penurunan produktivitas, dan ketidakmampuan untuk mencapai tujuan. Dengan pemahaman yang lebih baik tentang manajemen waktu, diharapkan pembaca dapat meningkatkan keterampilan mereka dalam mengatur waktu dan menjadi lebih efisien dalam melakukan tugas-tugas mereka. Selain itu, laporan ini juga dapat membantu individu untuk mengenali kebiasaan-kebiasaan yang dapat menghambat manajemen waktu yang baik, sehingga mereka dapat memperbaiki pola pikir dan perilaku mereka untuk mencapai hasil yang lebih baik. Pokok-pokok materi pengertian manajemen waktu. Manajemen waktu adalah salah satu kunci sukses bagi seorang pebisnis atau pemimpin yang ingin menyumbangkan kehidupan kerja, hubungan, dan kebebasan waktu. Manajemen waktu dapat dikatakan sebagai teknik mengatur dan meningkatkan efektivitas waktu. Hal ini sesuai dengan pengertian manajemen waktu menurut Atkinson, yakni keterampilan yang berhubungan dengan berbagai upaya dan tindakan rencana supaya seorang bisa memanfaatkan waktunya sebaik mungkin. Keterampilan manajemen waktu bisa membantu menekan tingkat stres dan mendorong produktivitas ke level lebih tinggi. Mengapa manajemen waktu sangat penting? Setelah mengetahui pengertian manajemen waktu, barangkali kamu bertanya-tanya mengapa manajemen waktu sangat penting. Pada dasarnya, untuk memenuhi tugas atau rencana dibutuhkan perencanaan waktu agar kamu bisa menyelesaikan dengan baik sesuai jangka waktu yang telah ditetapkan. Sebagaimana kamu ketahui, waktu adalah sumber daya yang tidak dapat diambil alih maupun direproduksi. Waktu yang telah lewat tidak dapat dikembalikan, sehingga kamu harus bisa memanfaatkan sebaik mungkin. Manajemen waktu memungkinkan kamu memaksimalkan kecerdasan untuk mencapai tujuan dengan sedikit usaha dan waktu lebih singkat. Oke, selanjutnya dilanjutkan oleh saudara Diki Alsa. Menentukan prioritas merupakan pemilihan sebuah atau suatu hal dengan mendahulukan suatu hal dibandingkan hal yang lain. Prioritas biasanya dilakukan atas dasar kepentingannya, mana yang harus dipenuhi terlebih dahulu. Prioritas sangat penting dilakukan karena kerja keras juga dalam bekerja dalam mendapatkan hasil yang mencapai sesuai program. Dan jika tidak menentukan prioritas, kerja keras kita sering mengorbankan hal lain karena tidak memandang hal strategis yang mencapai lebih dahulu.
Dalam menentukan prioritas ada beberapa teknik yang harus dilakukan. A. Menentukan tujuan. Ketika Anda tahu kemana akan pergi, Anda dapat mengetahui apa yang perlu dilakukan sesuai urutannya. Tanpa menetapkan tujuan yang tepat, Anda akan membuang waktu dalam kebingungan akan prioritas yang utama. Tetapkan tujuan dengan metode B. Menyusun skala prioritas. Penggolongan aktivitas kepada golongan-golongan tertentu, misalnya penting, amat perlu, amat utama, sangat berharga, sangat berguna. Genting, berbahaya, kritis, dimungkinkan dapat memudahkan seseorang dalam mengambil prioritas mana yang ingin dikerjakan. Contoh skala prioritas yang mestinya bisa dilakukan. Sebenarnya dalam menentukan prioritas sangat sederhana. Jika ada hal yang penting di antara hal-hal lain, kemudian terjadi bagaimana kalau banyak prioritas. Jika suatu berada pada prioritas tertinggi, maka yang harus dilakukan daftar semua tugas. Urutkan tugas-tugas Anda untuk efisien. Negosiasikan batas waktu. Mengatasi penundaan. Pengertian, menunda sering diartikan sebagai mengulur waktu. Seharusnya dilakukan sekarang, kemudian ditunda tanpa ada alasan berbeda di waktu yang lain. B. Penyebab kebiasaan menunda. Kemalasan. Kemalasan yang sering kali terjadi karena faktor kebiasaan dan kemalasan akan berdampak kepada penyesalan penyelesaian tugas sendiri. B. Tidak berpengalaman dalam menangani suatu tugas. C. Tugas yang tidak menyenangkan, tugas yang tidak kita minati seringkali menjadi penambah. D. Takut gagal. E. Menunggu lebih banyak informasi. Dampak kebiasaan menunda. Jika kebiasaan menunda itu berlangsung terus-menerus, tentunya akan membuat mengalami prokrastinasi. Prokrastinasi adalah menunda pekerjaan yang penting dengan pekerjaan yang tidak penting, sehingga pekerjaan penting menjadi tertunda. Teknik. Oke, disini saya lanjutkan. Kan kita sudah tahu apa itu manajemen waktu. Manajemen waktu sangat penting untuk di kalangan kita masa muda ini, bukan juga untuk anak-anak yang muda yang SMP misalnya, kan jangan berpatokan pada anak SMP. Jadi manajemen waktu ini sangat penting untuk kita semua untuk mengatur waktu kita dan di mana kita menentukan tugas-tugas kita dan di mana. Dari masa SMP ketika ada tugas misalnya, kita sering bertele-tele dan juga mengulur waktu, sehingga di mana saat sudah sampai pada pengumpulan di situ baru mengerjakan. Di sini kami sedikit ada untuk jadwal mengatur waktu yang akan disampaikan oleh saudari Rangga Lumera. Di sini kami akan menjelaskan cara mengatur waktu yang baik. Yang pertama, jam 4.45 sampai jam 5.15 bangun pagi, ibadah umat muslim. 2, jam 5.15 sampai jam 5.45 mandi, sarapan pagi, berangkat ke sekolah. 3, 6.30 sampai jam 12 kegiatan belajar mengajar di sekolah. 4, jam 12 sampai jam 13 tinggal di rumah, ibadah bagi umat muslim. 5, jam 13 sampai 14.30 kegiatan belajar mengajar di sekolah. 6, 14.30 sampai 15.30 tinggal di rumah, ibadah bagi umat muslim. 7, 15.30 sampai 16.15 membereskan rumah, membereskan pekerjaan rumah rutin di rumah. 8, 16.15 sampai jam 18 menonton TV, bermain, olahraga ringan atau istirahat sejenak. 9, 18 sampai 18.45 mandi, ibadah bagi umat muslim, makan malam. 10, 18.45 sampai 19.45 belajar. 11, 19.45 sampai jam 20 istirahat sejenak, ibadah bagi umat muslim. 12, jam 20 sampai jam 21.30 lanjut belajar lagi. 13, jam 21.30 sampai
Jam 22 menonton TV sejenak, bersiap untuk istirahat, malam hari tidur. Jam 22 tidur. Sarana program edukasi, sasaran program edukasi manajemen waktu. Oke, mungkin untuk materi untuk sampai sini saja. Silakan kita akan buka untuk sesi pertanyaan. Dari adik-adik ada yang bertanya tentang manajemen waktu ini? Untuk bertanya silakan mohon berdiri. Ini yang Bagaimana cara mengelola waktu dengan baik? Ada lagi? Aku pengertian dari manajemen waktu. Saya akan menjawab pertanyaan dari adik-adik. Apa itu pengertian manajemen waktu? Manajemen waktu adalah salah satu kunci sukses bagi seorang pebisnis atau pemimpin yang ingin menyeimbangkan kehidupan kerja, hubungan, dan kebebasan waktu. Manajemen waktu dapat dikatakan sebagai teknik mengatur dan meningkatkan aktivitas waktu. Hal ini sesuai dengan pengertian manajemen waktu menurut Atkinson, yakni keterampilan yang berhubungan dengan berbagai upaya dan tindakan terencana supaya seseorang bisa memanfaatkan waktunya sebaik mungkin. Keterampilan manajemen waktu bisa membantu menekan tingkat stres dan mendorong produktivitas ke level lebih tinggi. Manajemen waktu yang diterapkan dengan baik akan berdampak positif pada kualitas penetapan tujuan dan mempengaruhi seluruh aspek dalam kehidupan, baik pribadi, pendidikan maupun karir. Oleh Saudari Rahia Luera. Beberapa cara mengatur manajemen waktu. 1. Buat jadwal. Bantu anak membuat jadwal harian atau mingguan yang mencakup waktu untuk belajar, bermain, dan beristirahat. Ajarkan mereka untuk mengekspresikan waktu yang cukup untuk setiap aktivitas. 2. Prioritas tugas. Ajarkan anak tentang pentingnya mengidentifikasi tugas-tugas yang perlu diselesaikan dan mengatur prioritas. Dorong mereka untuk menyelesaikan tugas-tugas yang mendesak atau yang membutuhkan lebih banyak waktu terlebih dahulu. 3. Batas waktu layar. Dorong anak untuk mengatur waktu penggunaan perangkat elektronik seperti ponsel atau tablet. Tetapkan batasan waktu yang wajar untuk aktivitas bermain game atau menonton video dan pastikan mereka juga menghabiskan waktu untuk kegiatan lain yang bermanfaat. 4. Buat rutinitas. Bantu anak untuk membuat rutinitas yang teratur seperti waktu belajar setiap hari setelah pulang sekolah atau waktu tidur yang konsisten. Rutinitas yang konsisten membantu anak mengatur harian dengan lebih baik. 5. Ajarkan manajemen tugas. Bantu anak untuk memecah tugas-tugas besar menjadi bagian-bagian yang lebih kecil dan lebih terkelola. Ajarkan mereka untuk membuat daftar tugas dan menandai tugas yang cukup selesai. Ini akan membantu mereka merasa lebih terorganisir. 6. Dorong istirahat yang seimbang. Pentingnya untuk mengajarkan anak tentang pentingnya istirahat yang cukup. Ajarkan mereka untuk mengambil istirahat singkat antara sesi belajar, bermain di luar ruangan, atau melakukan kegiatan yang membantu mereka rileks. 7. Memberikan contoh yang baik. Jadilah contoh yang baik dengan mengatur waktu Anda sendiri dengan bijaksana. Anak-anak sering meniru kebiasaan orang dewasa di sekitar mereka. Jadi tunjukkan kepada mereka bagaimana Anda mengatur waktu dengan efektif. 8. Memberikan pujian dan dorongan. Berikan pujian kepada anak ketika mereka berhasil mengatur waktu yang baik. Berikan dorongan dan dukungan yang positif saat mereka menghadapi tantangan dalam waktu. Oke, di sini Ramam sedikit bertanya untuk adik-adik tentang bagaimana cara adik biasanya mengatur waktu untuk menyelesaikan tugas sekolah. Menuliskan daftar materi pelajaran yang ingin dipelajari setiap harinya. Prioritaskan menyelesaikan tugas paling lambat yang harus dikumpulkan besok sebelum mengerjakan tugas lain yang deadline-nya lebih lama. Sisihkan waktu untuk merilekskan diri seperti menonton TV, berendam atau
aktivitas yang menyenangkan, tidur malam yang cukup, konsumsi makan bernutrisi, dan berolahraga secara teratur. Hindari atau hilangkan distraksi saat belajar. Oke, dan yang kedua, apa yang kamu lakukan jika memiliki banyak tugas yang harus diselesaikan dalam waktu singkat? Sudah lakukan, satu, ciptakan lingkungan belajar yang tenang. Dua, atur belajar yang terstruktur. Tiga, komunikasikan kebutuhan Anda. Empat, gunakan teknik manajemen waktu. Lima, jelaskan alat bantu fokus. Enam, gunakan handphone atau musik instrumental. Tujuh, jangan menunda. 8, istirahat dan cukup. 9, jangan ragu untuk meminta bantuan. Dan untuk pertanyaan terakhir, apa yang Anda lakukan jika memiliki banyak tugas yang harus diselesaikan dalam waktu singkat? Yang saya lakukan adalah saya akan menentukan nama yang paling penting dan mendesak untuk diselesaikan terlebih dahulu. Yang kedua, saya akan membuat jadwal yang terperinci untuk setiap tugas. Yang keempat, jika tugas terlalu besar untuk diselesaikan dalam satu waktu, saya akan membaginya menjadi berbagai waktu kecil yang lebih mudah dikelola. Yang keempat, saya akan mencoba untuk menghindari gangguan dan mengalihkan perhatian saya dari tugas yang harusnya diselesaikan. Yang kelima, saya akan meminta bantuan dari orang lain, misalnya rekan kerja atau teman saya. Dalam Mungkin cukup sekian presentasi dan materi dari orang Bang. Jika ada kesalahan ataupun perkataan dari kami mohon maaf. Kami dari kelompok 5 Agroteknologi B dari mata kuliah psikologi mohon untuk kami undur diri. Sekian, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.